Witan, Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya, sangat baik. Gol! Bukan menjadi 1-1. Bagaimana Liu Kannya mampu beberapa mata. Perlu disyukuri, beruntung. Yang mestinya kita harus kalah sebenarnya kalau melihat dengan serangan-serangan yang bergelombang dari tuan rumah Filipina. Banyak peluang yang terbuka. Qua người và một quả đá phạt dành cho cầu thủ bên phía đội bóng của Philippines. Gol indah Sadil bawa timnas Indonesia pulang dengan 1 poin. Atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia tutup para pemain Filipina sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat. Oh, kesalahan ini tidak perlu dari umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan. Timnas Indonesia dan timnas Filipina bermain imbang 1-1 dalam laga penyisihan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Rizal Memorial Stadium Selasa 21 November. Babak pertama, timnas Filipina sukses mencuri gol. Berawal dari serangan balik cepat, umpan terobosan Gavin Angerson dikirim ke balik pertahanan skuad Garuda gagal diantisipasi dengan baik. Hasilnya, Patrick Rizal berlari menyambut bola tanpa kawalan. Finishing terukur Patrick langsung menggetarkan gawang Indonesia di menit ke-23. Permainan Indonesia berubah lebih menyerang saat Sandy Wallace keluar dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Asnawi Mangkualam melepaskan tendangan yang masih melambung dari gawang Filipina di menit ke-32. Peluang dari Rafael Strike ini juga melebar tipis dari gawang Filipina di menit ke-34. Skor 1-0 untuk keunggulan Filipina bertahan hingga akhir babak pertama. Tendangan Sadil masih mengenai pagar pemain lawan dan menghasilkan tendangan sudut di menit ke-55. Peluang dari Filipina lewat serangan balik cepat berawal dari kesalahan Rahmat Irianto, bola dikirim ke pertahanan Indonesia. Patrick Rizal yang menerima umpan kali ini, tendangannya masih melambung dari gawang Indonesia di menit ke-60. Di kotak penalti, terlihat Carlos Alberto menyerang Rafael Strike tapi tidak dianggap pelanggaran di menit ke-62. Timnas Indonesia akhirnya mencetak gol pada menit ke-70. Ricky Kambuaya mengirim umpan datar ke sisi kanan menuju Sadil Ramdhani. Tendangan keras kaki kiri Sadil menghujam gawang Filipina. Serangan balik cepat Indonesia hampir menciptakan gol pada menit ke-74. Dari sisi kiri, Rafael Strike membawa bola ke pertahanan Filipina. Bola dikirim ke kanan menuju Witan Sulaiman. Finishing Witan masih bisa diamankan kiper Filipina. Sementara itu peluang emas Indonesia lewat Rafael Strike pada menit ke-85. Berawal dari tendangan bebas Witan Sulaiman, bola dikirim pendek ke sisi kanan dan diterima Rafael Strike. Tendangan Strike berhasil ditepis kiper Neil Etheridge. Pratama Arhan hampir mencetak gol pada menit ke-89. Arhan yang tinggal berhadapan dengan kiper Filipina, tendangannya melambung dari gawang lawan. Tendangan Santiago Roblico hampir membobol gawang Indonesia tapi masih mengenai tiang di menit ke-90. Hingga akhir pertandingan, skor imbang 1-1 tidak berubah. Dalam duel yang digelar di Stadion Rizal Memorial Filipina tersebut, skuad Garuda bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah. Hasil ini membuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tertahan di dasar klasemen Grup F dengan torehan 1 poin dari 2 pertandingan. Sinteyong melakukan perombakan pada laga ini dengan mencadangkan Nadeo Argawinata, Mark Klok, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Adam Alis yang sebelumnya menjadi starter saat melawan Irak. Namun, perubahan ini rupanya tak berbuah positif untuk Indonesia. Hasil imbang ini membuat Indonesia dan Filipina sama-sama belum mencatatkan kemenangan di fase grup.
keduanya baru mampu membukukan 1 poin hasil dari 1 kali imbang dari 2 pertandingan. Keputusan Sinteyong memainkan Kapten Asnawi Mangkualam sebagai salah satu dari 3 gelandang timnas Indonesia kontra Filipina dihujani kritik warganet. Juru taktik asal Korea Selatan mengubah komposisi pemain ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina dalam matchday kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perubahan komposisi itu nyatanya jadi bumerang bagi Garuda. Timnas Indonesia dicecar habis tuan rumah hingga kebobolan cepat pada menit ke-23 di Stadion Rizal Memorial Manila. Gol itu membuat Sinteyong akhirnya melakukan perubahan. Asnawi dikembalikan sebagai wingback kanan, sementara Sandy Wallace yang menempati posisi tersebut langsung diganti oleh Witan Sulaiman yang berposisi sebagai gelandang tengah. Meskipun perubahan tersebut memperbaiki performa timnas Indonesia, Garuda tetap kesulitan menciptakan peluang bersih. Hanya aksi Rafael Struijk yang dapat membahayakan gawang Filipina dengan tembakan mendatar yang meleset tipis di sisi kanan gawang. Perubahan taktik yang dilakukan Sinteyong pun mendapatkan respon negatif dari warganet. Mereka menuangkan kekecewaan dalam kolom komentar pada unggahan terbaru akun resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia. Sinteyong lawak. Kekurangan pemain depankah sampai Asnawi dibuat jadi sayap? Demikian tulis @agus. Bukan waktunya memaksakan pemain bermain di posisi lain, coach. Ini laga penting loh. Demikian tulis Garuda Fan. Asnawi yang main hancur, tetapi malah Sandy yang digantikan. Anak emas Papa Sinteyong. Demikian tulis @faiz. Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi kedua tim setelah masing-masing mengalami kekalahan pada matchday pertama grup F. Timnas Indonesia dari Irak 1-5 dan Filipina dari Vietnam 0-2 pada 16 November lalu. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yakin timnya masih punya kans lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati skuad Garuda gagal mendapatkan hasil maksimal dalam 2 pertandingan awal grup F. Teraktual, Timnas Indonesia cuma bisa bermain imbang 1-1 dengan Filipina di Rizal Memorial Stadium Manila Selasa 21 November 2023 malam. Alhasil, Timnas Indonesia hanya punya 1 poin dari 2 laga. Skuad Garuda pun jadi juru kunci klasemen sementara grup F. Meski begitu, Sinteyong tetap optimistis. Asalnya, skuad Garuda masih menyisakan 3 pertandingan kandang lagi di grup F. Setelah bertandang ke markas Filipina, Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024. 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang away ke kandang Vietnam. Lalu pada 6 Juni 2024, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga kandang. Kali ini, skuad Garuda bakal menjamu Irak. Setelah itu, giliran Filipina yang akan dijamu Timnas Indonesia. Kedua tim dijadwalkan bentrok lagi pada 11 Juni 2024.